Hai, ini Gizi Edu, teman belajar kalian. Gizi terdiri dari makronutrien, ada karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien, ada vitamin dan mineral. Hari ini kita berada di sesi terakhir pembahasan makronutrien, yaitu lemak. Lemak atau lipid memiliki sifat tidak larut dalam air yang bersifat polar, tetapi larut dalam pelarut nonpolar, seperti etanol, kloroform, dan benzena, di mana lemak juga memiliki jumlah energi paling besar di antara makronutrien yang lain, yaitu sebesar 9 kilokalori per 1 gramnya. Lemak itu tersusun dari molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak, yang merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujung mempunyai gugus karboksil yaitu COOH dan di ujung lain gugus metil yaitu CH3. Asam lemak ada yang jenuh dan tak jenuh. Perbedaannya terdapat pada ikatan ganda yang ada di struktur asam lemaknya. Pada gambar bisa terlihat di mana ini unsaturated atau yang jenuh. Ini yang ada CC-nya. Rantainya kan dia tuh tidak ganda ya. Ini satu. Sedangkan yang unsaturated atau yang tak jenuh, dia banyak ikatan gandanya. Contoh asam lemak tak jenuh ada asam oleat yang sebagian besar bisa ditemukan di minyak zaitun. Terus ada asam linoleat atau omega 6 yang bisa ditemukan pada minyak jagung, kapas, kedelai, wijen, juga bunga matahari. Ada asam linolenat atau omega 3 bisa ditemukan di minyak kacang kedelai, juga kecambah gandum. Lalu di sini ada asam arakidonat, di mana asam arakidonat bisa dibuat dari asam linoleat. Bisa kalian temukan di minyak biji-bijian, juga minyak kacang tanah. Untuk contoh dari asam lemak jenuh, pertama ada asam butirat yang bisa ditemukan pada mentega. Ada asam palmitat, juga asam stearat yang bisa ditemukan pada lemak hewan dan minyak tumbuh-tumbuhan, dan ada asam laurat. Asam laurat ini biasa ada di minyak kelapa. Ada juga asam lemak esensial yang penting, yaitu linoleat atau omega 6 dan linolenat atau omega 3, di mana fungsinya itu untuk pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan. EPA dan DHA merupakan jenis dari omega 3 yang mudah diserap oleh tubuh. EPA bisa kalian temukan dalam rumput laut, salmon, tuna, makarel, teri, minyak ikan, dan kuning telur. Sedangkan DHA bisa kalian temukan dalam ASI, juga dalam minyak ikan seperti tuna, salmon, sarden, dan lain-lain. Kalau terjadi kekurangan asam linoleat atau omega 6 pada bayi ya, bisa ditemukan gejala dari eksema dermatitis. Kalau kekurangan asam linolenat atau omega 3 bisa menimbulkan gangguan saraf dan penglihatan. Lipid diklasifikasikan menjadi lipid sederhana, majemuk, juga turunan. Di mana sederhana merupakan ester gugus asam lemak atau gugus asil dengan molekul alkohol gliserol yang dapat membentuk pertama monogliserida, digliserida, juga trigliserida atau triasil gliserol. Dimana apa sih bedanya? Kalau monogliserida kan mono, nah berarti satu nih. Jadi si gliserol itu berikatan dengan satu asam lemak. Kalau digliserida ya berarti dia berikatan dengan dua asam lemak si gliserolnya. Kalau yang trigliserida, satu gliserol itu berikatan dengan 3 asam lemak. Untuk lipid majemuk ada fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Sesuai namanya ya, fosfolipid berarti lipid berikatan dengan fosfat. Begitu pula untuk glikolipid, yaitu lipid yang bergabung dengan gliko, yaitu glukosa. Kalau lipoprotein, lipidnya berikatan dengan protein. Untuk lipid turunan, ada asam lemak dan sterol. Trigliserida terbentuk dari 3 asam lemak dan 1 gliserol, di mana trigliserida atau triasil gliserol biasa disingkat menjadi TG. Nah, TG ini merupakan simpanan lipid utama di dalam jaringan adiposa. Jika trigliserida dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Trigliserida merupakan lemak yang dibentuk dari makanan, di mana trigliserida dibentuk di hati yang disimpan sebagai lemak di bawah kulit dan di organ-organ lain. Dan
kadar dari trigliserida sendiri akan meningkat apabila asupan kalori yang dikonsumsi lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Fosfolipid terdapat dalam setiap sel hidup yang dibentuk di hati dan fungsi utamanya adalah membentuk membran sel. Nah, berikut ada gambaran dari membran sel kita. Di sini ada fosfolipid bilayer ya, jadi di sini ada gambarnya kalau diperbesar gitu. Yang merahnya itu fosfat, yang sifatnya itu dia hidrofilik, jadi dia itu suka air. Kalau yang bawahnya, yang tailnya gitu, ekornya merupakan lipid atau lemak, sifatnya itu hidrofobik. Sterol yang ada pada hewan dikenal sebagai kolesterol, di mana kolesterol merupakan komponen esensial membran struktural semua sel. Juga dia merupakan komponen utama sel otak dan saraf, sebagai bahan antara pembentukan sejumlah steroid penting, contohnya asam folat, estrogen, progesteron, dan lain-lain. Juga hati ya, fungsinya itu untuk mensintesis dan menyimpan kolesterol ini. Juga sumber kolesterol dalam darah, yaitu 15%-nya berasal dari makanan dan 85%-nya lagi dibuat dari asetil-CoA di hati. Jika jumlah kolesterol terlalu banyak, bisa berbahaya karena dapat menimbulkan aterosklerosis. Jadi dia bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Kalau di tumbuhan, sterol ini namanya fitosterol. Dan dia itu terkenal lebih baik daripada kolesterol. Kenapa? Karena bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi kalau si kolesterol itu menyebabkan masalah gitu, si fitosterol sih bisa meringankan gitu masalah yang dibuat dari si kolesterol. Lipoprotein adalah gabungan molekul lipid dan protein yang disintesis di dalam hati. Fungsinya sebagai alat angkut lipid ke darah. Nah, lipoprotein ini ada kilomikron, VLDL, LDL, juga HDL, dan sebenarnya itu ada satu lagi yaitu IDL. Nah, semua perbedaannya itu bisa terlihat dari jumlah kolesterolnya di sini. Ya, kilomikron 7%, VLDL 20%, LDL 45%, HDL itu 20%. Nah, VLDL itu nantinya bakal berubah jadi LDL, tapi sebelum ke LDL nanti dia jadi IDL atau intermediate density lipoprotein dulu, baru dia jadi LDL atau low density lipoprotein. Dan perubahannya tuh biasa lumayan cepet ya, jadi biasanya si ideal ini jarang dibahas. Nah, yang paling sering dibahas itu si LDL dan HDL. Kenapa? Karena mereka dapat penghargaan atau gelar gitu sebagai kolesterol jahat, yaitu LDL, yang jumlah kolesterolnya bisa 45% dan kalau menumpuk ya, dia bisa mengendap di aliran darah sehingga membentuk plak yang disebut aterosklerosis dan bisa menyebabkan jantung koroner kalau posisi plaknya itu di arteri koronaria. Terus kalau HDL dapat gelar kolesterol baik. Karena ya, si HDL ini mengambil kolesterol dan fosfolipida yang ada di aliran darah ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Tapi kalau di tubuh, kadarnya dari LDL ini gak mungkin sampai 0 karena pasti tetap ada. Yang penting kalian itu harus bisa menjaga supaya si HDL tuh lebih tinggi kadarnya dibandingkan LDL. Gimana sih caranya? Ya, kalian harus mengurangi konsumsi gorengan, jeroan, junk food, sosis, mentega, dan kawan-kawannya. Karena apa sih? Karena ya itu makanan-makanan itu yang LDL-nya tinggi. HDL bisa kalian dapetin dari ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun, alpukat, juga ada di buah dan sayur-sayuran lainnya. Jadi HDL biasanya lebih di real food adanya. Nah, kalian juga jangan lupa untuk rutin olahraga. Kenapa sih? Karena olahraga merupakan cara alami untuk meningkatkan HDL. Dan harus terbebas dari rokok, karena rokok ini bisa menurunkan kadar HDL. Pencernaan lemak dibantu dengan garam empedu untuk mengemulsi lemak, supaya si lemak itu lebih mudah untuk diproses sama tubuh. Ketika sudah diemulsifikasi, mulailah proses ke usus halus, di mana lemak bertemu dengan enzim lipase yang berasal dari pankreas dan ada sedikit dari dinding usus halus yang diproduksinya. Nah, enzim lipase ini dia akan
mengubah emulsi lemak menjadi digliserida, monogliserida, gliserol, dan asam lemak. Terus di usus halus juga ada fosfolipase yang berasal dari pankreas juga. Dan fosfolipase ini menghidrolisis fosfolipida jadi asam lemak dan lisofosfogliserida. Lanjut ada kolesterol esterase. Sama juga disekresikan oleh pankreas yang akan menghidrolisis ester kolesterol. Nah, terus lanjut dia di usus besar. Ada sedikit lemak dan kolesterol yang terkurung dalam serat makanan dan akan dikeluarkan melalui feses. Jadi absorpsi utama lemak itu terjadinya di jejunum secara difusi pasif. Fungsi lemak itu pertama sebagai sumber energi, khususnya sebagai cadangan. Jadi ketika energi yang akan digunakan dari karbohidrat kan sumber utamanya habis, baru dia akan menggunakan lemak. Setelah lemak habis, baru dia ke protein. Yang kedua itu penghemat protein. Karena kalau tadi ya, kalau karbohidrat habis, lemak juga habis ya, mulai ke protein. Jadi kalau misalnya kita nggak punya simpanan lemak, ya langsunglah protein dipakai. Ketiga, alat angkut vitamin larut lemak. Nah, vitamin larut lemak itu ada vitamin A, D, E, K, AD. Jadi kalau gak ada lemak, vitamin ini gak bakal bisa berfungsi. Kenapa sih? Karena lemak itu membantu transportasi dan absorpsi dari vitamin A, D ini. Kemudian yang keempat, memberi rasa kenyang. Ini jelas sih, karena dari jumlah kalori per gramnya aja, lemak itu tinggi kan, daripada makronutrien, karbohidrat, dan protein, ya kan? Karena lemak itu dia 9 kilokalori per gramnya. Dan dia itu lebih lama untuk dicernanya, sehingga efek kenyangnya bisa lebih lama dibandingkan kalau cuma makan karbohidrat atau protein doang. Kelima, memelihara suhu tubuh. Nah, lemak ini kan disimpan di jaringan sukutan atau di bawah kulit, kayak di lengan yang ada di otot trisepsnya gitu ya, di bawah lengan gitu, di bagian otot trisep. Biasa banyak, atau enggak ada di pangkal paha, ada di perut gitu, yang paling sering gitu. Sama kalau di wanita ada di payudara. Dan kalau laki-laki yang obesitas juga bisa mengalami penumpukan lemak di bagian payudaranya atau di kelenjar mamainya. Nah, selain di sukutan juga ada yang di sekitar organ. Jadi kayak melapisi organ gitu, namanya lemak visceral. Lemak visceral ini kalau menumpuk bisa berbahaya dan menimbulkan banyak penyakit. Nah, balik lagi ke lemak subkutan ya, yang ada di bawah kulit kita. Nah, lemak subkutan ini membantu mencegah tubuh untuk kehilangan panasnya secara cepat. Makanya lemak bisa memelihara suhu tubuh, ibaratnya kayak pakai selimut gitu tapi udah nempel di badan. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu sebagai pelindung organ tubuh. Ini nyambung sama lemak visceral yang tadi. Jadi, antar organ itu pasti ada lapisan lemak sebagai pelindungnya, kayak di jantung, hati, sama di ginjal gitu. Nah, si lapisan lemak ini membantu menahan organ-organ agar tetap di tempatnya dan melindungi dari bahaya seperti benturan. Jadi lemak visceral itu sebenarnya udah ada dan kita punya, yang fungsinya untuk melindungi organ tubuh kita. Tapi kalau pola hidup kita nggak sehat, kayak tadi banyak makan junk food dan banyak ultra proses food yang kita konsumsi gitu kan, terus kita juga mageran, maunya rebahan mulu, aktivitas fisik sedentary life, terus ditambah ngerokok dan konsumsi alkohol berlebihan, ya nantinya si lemak selain numpuk di sukutan, ya numpuk juga lah di visceral. Dan setahu aku biasanya ada orang yang bisa di luarnya nggak kelihatan obesitas gitu, tapi ternyata lemaknya itu banyak numpuk di organ-organnya, atau jadi lemak visceralnya lebih gede dibandingkan yang sukutan gitu. Dan ini tuh bahaya karena bisa nyebabin banyak penyakit kayak penyakit jantung, stroke, sleep apnea, diabetes, kanker, sama penyakit lainnya. Jadi ya bisa menyebar ke mana-mana. Selesai sudah pembahasan kita di hari ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan Gizi Edu selanjutnya. Bye guys.